Hai. Beberapa hari ini Mas Zen berusaha menghubungi saya untuk ketemu. Kira-kira hal apa yang membuat Mas Zen itu pengen ketemu saya? Yang pertama, saya sangat tertarik beberapa saya melihat profil dan yang lainnya berkenaan dengan Mas Ihan ini. Pertama yang saya ingin tanyakan ini berkenaan dengan takdir. Takdir ini kan ada yang memang ada yang mengatakan ya kalau sudah waktunya mati ya mati, atau kalau sudah bukan jodohnya ya sudah bukan jodohnya, padahal sudah berapa tahun kenalan, bahkan pendekatan dan segala macam, bahkan ada berkenaan dengan rezeki itu. Meskipun kita banting tulang dan segala macam, tapi rezekinya sekian. Itu sebenarnya pandangan Mas Ihan itu gimana sih? Dengan yang masalah jodoh, rezeki hidup dan mati tadi itu, memang apakah memang seperti demikian tadi? Kalau sudah bukan jodohnya sudah, kita cari yang lain semuanya. Gimana Mas? Prinsipnya ya, yang pertama kalau soal jodoh ya. Kalau soal jodoh, kita sering mendengar bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Ya. Tapi ingat, Tuhan menyediakan jodoh memang, itu betul. Jadi Tuhan sudah menyediakan lah istilahnya. Iya, betul. Tuhan menyediakan sudah yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan, yang sesuai dengan sebetulnya yang kita butuhkan gitu. Tapi sebagai makhluk yang bersosial, kita diciptakan oleh Tuhan, kita diwajibkan untuk berikhtiar. Tapi kalau kita nggak berikhtiar, Tuhan tidak akan memberikan jodoh terhadap kita, walaupun sebenarnya kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, misalkan contoh seperti ini. Kita kenal dengan suatu perempuan atau wanita, atau bahkan laki-laki juga ya. Iya. Kita kenal dengan perempuan atau laki-laki kenal dengan seorang kita kenal dengan perempuan atau perempuan kenal dengan seorang laki-laki. Ya. Itu adalah proses menuju jodoh yang Tuhan sediakan itu. Jadi misalkan gini, kita mengenal seseorang lawan jenis kita, kita yakin bahwa dialah jodoh kita gitu. Ya, kadang karena sering nyaman komunikasi, kayaknya ini jodohku. Ya. Tapi ternyata akhirnya kadang kandas. Kira-kira. Ya, sebenarnya ya ini. Itu adalah proses kan? Iya, proses. Nah, ketika kita mencintai seseorang atau kita sedang bersama seseorang lawan jenis kita, dan di kemudian hari kita itu kandas bersama dia, yang kita sudah sangat meyakini bahwa dia adalah jodoh kita, ternyata kandas. Oh iya, mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat aku menjadi orang yang pantas, ya kan? Untuk orang yang Tuhan sediakan. Nah, bisa jadi Tuhan bilang seperti ini. Bisa. Apa bahasanya ya? Nduk lah. Jangan nduk. Apa ya? Nah, bisa. Atau dari Tuhan yang ngomong ini. Iya. Wahai hambaku semuanya ini. Ya. Bisa jadi Tuhan seperti ini terhadap kita. Memang betul, aku izinkan kamu berkomunikasi, berhubungan dengan lawan jenis yang bernama si A ini. Aku izinkan kamu. Tapi bukan orang ini yang aku inginkan kamu bersama dia. Aku izinkan kamu bersama orang ini agar apa? Agar kamu tuh mateng. Agar kamu tuh berpikir bagaimana kamu bisa lebih baik, bisa lebih bijaksana, bisa lebih mateng lagi untuk mendapatkan orang yang sebenarnya aku sediakan buat kamu. Nah, ibaratnya gini, pisau aja tidak serta-merta kita langsung tajam, langsung tajam, enggak. Karena sebelumnya itu pisau masih ditempa dulu, ya kan? Masih dipukul, masih dibakar. Ibaratnya kita kesandung dengan orang yang salah dulu kan. Kita sakit hati, kita tersinggung, kita merasa direcehin. Stop merasa itu dulu. Karena sebenarnya itu pembelajaran buat kita, proses buat kita sebenarnya. Iya, memang jodoh ada di tangan Tuhan, tapi kita sangat diwajibkan untuk berikhtiar. Ikhtiar itu banyak macam. Bisa dengan taruh. Bisa dengan kita minta langsung ke Tuhan. Jadi dua-duanya langsung minta ke Tuhan salah satu bentuk ikhtiar juga. Salah satu bentuk ikhtiar. Kan ada istilah gini, maksudnya kadang ada di antara kita
Anak-anak muda kadang ada yang dijodohkan sama orang tuanya tuh. Dijodohkan bahkan sejak kecil sudah ditunangin supaya istilahnya supaya persaudaraan kita nggak hilang. Tapi akhirnya juga kandas atau bahkan akhirnya nggak jadi. Tapi ada juga yang sudah lama pacaran, apa ya bahasanya ya, ta'arufan lah bahasanya ya. Ya pacaran. Sudah lama ya ta'arufan lah. Tapi akhirnya ini karena sudah nyaman tadi, nyaman. Oh ini memang. Tapi akhirnya dia bisa jadi berpaling dari kita. Masa itu disebut juga pendewasaan ke kita itu? Iya. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tentu dengan izin Tuhan. Ya kan? Pasti ada campur tangan Tuhan. Ya. Meskipun gini ya, kan ada istilahnya, ada kalau dari segi apa istilahnya kayak agamis lah. Ya pacaran nggak boleh tuh. Ta'arufan ya lewat orang tuanya. Ta'arufan yang sebenarnya tuh gimana sih? Sehingga dikategorikan ikhtiar kita untuk mendapatkan jodoh yang sebenarnya ini gimana sebenarnya? Sebenarnya sih ta'aruf dan pacaran itu cuma beda bahasa aja. Oh gitu? Iya, ta'aruf itu bahasa Arab kan, diambil dari bahasa Arab. Artinya apa? Pendekatan enggak? Atau perkenalan? Perkenalan lah. Ya kan? Ta'aruf pacaran artinya apa? Ya kan? Tergantung yang mengartikan. Iya, tergantung yang mengartikan. Karena begini sebenarnya, ta'aruf adalah proses perkenalan atau proses pendekatan kita melalui orang tua, bisa jadi, atau langsung terhadap lawan jenis kita, bisa jadi seperti itu. Itu kan juga pertemuan seseorang antara laki dan perempuan atau perempuan dengan laki. Kalau pacaran sama saja, cuman bedanya begini, tergantung siapa yang ngebawa. Kalau misalkan kalimat atau kata pacaran ini dibawa oleh santri, misalkan contoh, ya ala santri gimana? Santri dia ngirim surat. Bisa ngirim surat. Kertas, kalau dulu ya seperti kalau itu. Kalau menurut saya sih nggak ada istilah haram kalau di situ, karena sebenarnya tidak ada di situ, tergantung di isi suratnya itu apa kan. Kalau misalkan isi suratnya itu adalah sesuatu yang menjerumus terhadap hal-hal yang negatif, yang bisa membuat seseorang berimajinasi kotor, itu haram. Sudah jelas udah jelas karena sudah menjurus ke hal yang negatif. Nah, kecuali misalkan isi surat atau isi dalam komunikasi tersebut arah tujuannya jelas, kita kemana nggak masalah. Kalau misalkan isi suratnya bagaimana aku cara mendekati kamu atau mendekati orang tua kamu, gimana caranya, itu dikomunikasikan lewat situ. Bisa juga kalau pacaran ini, kalau anak-anak zaman sekarang itu ya malam mingguan, ngedate, tanda kutip ya gitu. Gimana ya kan, bebas ya kan. Nah itu tergantung siapa yang ngebawa, dan itu adalah perkembangan pemikiran orang juga sih sebenarnya. Orang semakin kesini, perkembangan pemikiran itu semakin berkembang, dan mereka semakin memiliki istilahnya sendiri dan memiliki jalannya sendiri. Kalau zaman kita dulu, kita surat-suratan, ya kita punya pacar. Padahal kalau zaman sekarang, kalau kita nggak bilang I love you too, itu bukan pacaran. Nah kalau dulu kita suratan, kita deket, itu kita harus disebut pacaran. Kalau sekarang beda lagi. Belum tahu kita 3-10 tahun lagi ini nggak tahu lagi orang pacaran seperti apa, ya kan? Nah jadi intinya memang betul jodoh itu ada di tangan Tuhan. Soal perjodohan tadi itu kita dijodohin oleh orang tua, ternyata kandas, ya sama. Iya, aku izinkan kamu terjadi pernikahan dengan si A. Aku izinkan kamu menikah dengan si A, tapi bukan itu jodohmu. Jodoh yang dimaksud ini adalah kan jodoh seseorang yang bersama kita sehidup semati kan. Sampai nanti di akhirat kita tetap bertemu dengan orang itu. Jodoh yang dimaksud Tuhan itu seperti itu gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Jadi jodoh yang dimaksud ini jodoh yang sehidup semati. Iya, yang sehidup semati, dan kelak ketika kita sudah di alam baka atau di alam barzakh atau kita sudah meninggal, jodoh kita ya tetap itu. Sama dengan misalkan Rasulullah Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah, kan sudah jodohnya. Ya. Atau kok Siti Aisyah? Siti Khadijah yang jodoh. Iya. Ya kan memang jodohnya ya udah. Masa gini,
tadi menarik juga nih bahwa jodoh itu sebenarnya yang bersama kita sehidup semati. Kemudian berarti jodoh itu tidak cukup sampai kita nikah, kemudian 2-3 bulan atau bahkan 2-3-10 tahun kemudian bisa, itu berarti bukan jodoh kita. Bukan. Kalaupun misalkan ya kita menikah dengan lawan jenis kita, kita 10 tahun atau sudah kakek nenek, kita nikah dan salah satu di antara kita udah meninggal, belum tentu dia jodoh kita. Meskipun sampai nenek, meskipun sampai kakek nenek dan kita meninggal di depan dia, di pangkuan dia, belum tentu itu adalah jodoh kita. Terus yang dimaksud jodoh kita, karena yang dimaksud jodoh yang dimaksud situ adalah ketika nanti sudah meninggal di akhirat, kita tetap berjodoh dengan dia, kita tetap bersama dia. Ini istrimu yang dulu, karena sebenarnya ini bidadarimu, ini istrimu. Oh seperti itu ya? Iya. Kalau ini pandangan saya, pandangan saya. Secara kalau pandangan saya seperti itu. Cuman secara nasnya saya belum tahu, hadis dalam Alkitab manapun saya belum tahu. Cuman kalau pandangan saya seperti itu. Jadi jodoh yang dimaksud itu adalah ketika nanti sudah meninggal pun kita masih dengan dia. Iya, kita bidadari kita dia. Atau kalau yang laki-laki kedulan bidadara kita yaitu. Ya itu. Oh ini juga menarik ini. Jadi ada istilah jodoh yang selama kadang gini terus terang ya. Ya ketika kita sudah nikah, punya anak dan segala macam, itu jodoh kita. Tapi kemudian ketika sudah cerai, ya berarti jodoh kamu sampai berapa tahun aja. Setelah itu bukan jodoh kamu lagi. Iya. Ada soalnya. Iya kan ada istilah takdir mubrong dan muallak. Nah, ya itu kan takdir ada dua kan. Iya. Iya kan. Kalau muallak itu ya sudah tergantung ke Tuhan kayaknya. Iya. Gitu. Kalau mubrong tergantung kita kayaknya gitu ya, atau kebalikannya. Iya. Jadi kalau misalkan jodoh kita di dunia ya ini, ya udah ini. Tapi jodoh yang sebenarnya aku sediakan buat kamu kelak nanti jadi bidadarimu atau bidadaramu ya ini. Cuman kadang gini ya, istilahnya sekarang itu, ini kalau sudah nikah tadi ya, jadi jodoh itu sangat hidup semati sampai kita di akhirat nanti kan dia. Ada di masa-masa ta'arufan nih biasa gini. Anggap tadi saya ngulang-ngulang sebenarnya ini. Kita ta'arufan 2-3 tahun, ada istilahnya ini ta'arufan atau melihara apa, ada seperti itu. Tapi karena dia meyakini ini yang perlu saya perjuangkan, meskipun katakan kita disiksa dalam arti dan dalam tanda kutip ya. Tapi karena meyakini ini perlu saya perjuangkan, karena saya yakin ini jodoh saya. Itu gimana seperti itu? Ya kalau menurut saya itu suatu kebodohan yang. Oh gitu ya. Kadang-kadang saya sampai nangis. Iya itu kebodohan. Bahkan nanti datang lagi bahkan, oh ya jangan-jangan ini sebetulnya tanda istilah seperti itu. Iya. Kan saya sudah pernah di video sebelumnya. Gimana? Saya pernah bilang seperti ini bahwa mencintai ya, cinta itu adalah bahagia. Mencintai berarti membahagiakan. Siapapun yang membina cinta berarti dia sedang membina kebahagiaan. Tapi kalau kita mencintai, kita tidak membahagiakan, atau kita dicintai namun kita tidak dibahagiakan, itu bukan cinta. Berarti ada yang salah di situ. Kita nggak tahu yang salah apa. Itu ya hakikat daripada tadi ya. Iya. Jodoh harus ada di dalamnya yang mencintai itu ya. Iya, makanya kalau misalkan disiksa, aku harus bertahan, aku harus pertahanin dia. Karena butuh perjuangan. Iya, itu ada istilahnya cinta butuh perjuangan. Iya, jodoh perlu perjuangan. Gimana? Yang dimaksud perjuangan itu kan gini. Sebenarnya sudah ada dalam tanggung jawab sih sebenarnya. Itu perjuangan sudah ada di situ. Yang dimaksud tanggung jawab ada di perjuangan ada di dalam tanggung jawab. Bukankah mencari nafkah juga semacam perjuangan? Bukankah mencari mahar juga itu sebuah perjuangan? Sebuah tanggung jawab juga. Sebuah tanggung jawab juga gitu. Jadi perjuangan itu tidak hanya serta-merta mempertahankan hubungan karena aku udah sayang dan aku kadung nyaman, aku sudah bersama dia bertahun-tahun, bukan di situ gitu loh. Makanya orang mau menikah, memutuskan untuk menikah dengan pasangan kita, pertama kita harus menyiapkan mental. Soal biaya nikah mah belakangan. Di zaman sekarang memang betul kita butuh biaya nikah, tapi yang harus pertama kita siapkan adalah mental kita.
mental untuk nanti benar-benar mau bersanding bersama setelah. Iya, karena pernikahan yang terus pasti seseorang itu gini, sebelum menikah, sebelum memutuskan menikah, aku kalau udah menikah dengan dia, aku akan bahagia selamanya. Iya, Belum tentu. Belum tentu juga. Iya. Tidak semulus itu. Kita mungkin di tahun pertama kita masih manis, di tahun kedua mungkin ya kita ada sandung dikit, nggak apa-apa lah. Di tahun ketiga ada sandung dikit, moro-moro kita misu-misu, ya enggak. Oh, gitu di ya? tahun keempat kesandung lagi, itu pasti ada kayak gitu. Jalan aja Jadi nggak ada mulus. kerikil-kerikilnya gitu ya. Pasti itu. Ada istilah gini, kalau apa berkenaan dengan bahtera keluarga itu ya. Jadi orang nikah itu sebenarnya kayak kita naik perahu. Jadi kalau masih di pinggir laut, agak masih belum ke tengah, itu masih santai-santai aja tuh. Dan nanti kalau sudah agak ke tengah, ada ombak-ombak, terus ada bahkan badai, itu bener nggak kayak gitu? Ya seperti itu. Semakin tinggi semakin lama kita membina rumah tangga atau menjalani bahtera tersebut, maka ombak semakin besar. Semakin ke tengah kita ke tengah laut, ombak akan semakin besar. Oke. Gitu. Semakin tinggi semakin lama kita menjalani semacam hubungan atau rumah tangga, ya yang namanya kita harus melewati itu. Harus melewati. Iya. Jadi jangan malah mundur lagi. Iya, tapi harus iya. supaya nyampe tujuan mungkin ya. Cari solusinya gitu. Makanya iya. katakan aku misalkan begini, kita datang pada seseorang, "Bro, aku punya masalah." Loh, coba kamu datang dengan aku, jangan bilang, "Bro, aku ada masalah." Coba diubah. Jangan bilang masalah. Apa kira-kira yang "Bro, aku butuh solusi." Oh, gitu. Solusi untuk apa? Gini, ceritakan apa? Oh iya, solusi. Kita dapat solusinya. Aku punya masalah, bro. Ketika kita datang ketika kita datang dan kita bicara bahwa kita punya masalah, cenderung kita bicara masalahnya. Tapi ketika ngomong solusi, Kita udah ngomong solusi. Oh iya, kita nyantai, relax di situ. Iya. Pasti begitu gitu. Jadi bahasa itu juga mempengaruhi ya. Mm-mm. Oke, ini berkenaan dengan jodoh tadi ya. Pada intinya jodoh itu gimana? Secara kesimpulan untuk pindah nanti ke masalah yang 4 tadi ya. Kan ada jodoh, ada rezeki, ada hidup dan mati. Iya. Kesimpulannya jodoh itu perlu ikhtiar atau gimana tadi? Intinya, jodoh memang betul ada di tangan Tuhan. Tapi yang paling penting, yang sangat penting kita lakukan itu adalah ikhtiar. Kalau kita cuma diem, kita berharap, ya tetap ada di tangan Tuhan, nggak dikasih. Iya, sayang gitu. Tetap ada di tangan Tuhan. Kalau kita nggak berikhtiar, Jadi perlu diambil lah, perlu dijemput lah. Iya. Misalkan contoh kita diem nggak masalah. Misalkan orang tua, nak, temannya papamu mau main ke sini, bisa jadi itu juga cara Tuhan. Oh, Ya kan? ya. Tuhan memiliki banyak cara untuk memperkenalkan kita dengan jodoh kita di dunia. Karena Tuhan mengizinkan gitu loh. Kalau Tuhan tidak mengizinkan nggak mungkin terjadi, karena salah satu manifestasi kebesaran Tuhan itu adalah terjadinya pernikahan. Ini salah satu bentuk kekuasaan Tuhan, Iya. kuasanya Tuhan. Jadi pada intinya ya kalau benar-benar ingin menjalin hubungan suami istri atau mencari jodoh harus diikhtiarkan supaya yang di tangan Tuhan nggak tetap di tangan Tuhan, supaya dikasih ke kita gitu. Iya, betul. Oke.